Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yunicen Batonis, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Injil dan Kejuruan Kupang. Saya akan menyampaikan ringkasan kisah Kitab Ezra dan Nehemia sebagai salah satu syarat untuk mendapat kelulusan pada mata kuliah Pembimbing Pengetahuan Perjanjian Lama 2. Kitab Ezra dan Nehemia. Kitab Ezra terdiri dari 10 pasal dan 260 ayat. Sedangkan kitab Nehemia terdiri dari 13 pasal dan 407 ayat. Kitab Ezra dan Nehemia ditulis oleh satu orang. Dalam kitab ini meringkas setelah Babel meruntuhkan Yerusalem dan bait suci dan membawa banyak orang ke pengasingan, dan kisah dalam kitab ini terjadi dalam 50 tahun kemudian serta menceritakan tentang kembalinya sebagian umat Israel ke Yerusalem dan apa yang terjadi setelah mereka membangun kembali kota dan kehidupan mereka di sana. Secara khusus, kitab ini berfokus pada 3 pemimpin kunci yang memimpin upaya membangun kembali tembok kota Yerusalem. Ada Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Dan rancangan kitab ini berfokus pada upaya masing-masing pemimpin tersebut. Zerubabel memimpin sekelompok besar orang kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Lalu sekitar 60 tahun kemudian Ezra tiba di Yerusalem untuk mengajar Taurat dan membangun kembali kaumnya. Dan kemudian dia diikuti oleh Nehemia yang memimpin membangun kembali tembok Yerusalem. Dimulai dari raja negeri Persia yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengirim pemimpin ke Yerusalem. Ia memberi sumber daya dan ruangan, dan kemudian masing-masing pemimpin menghadapi pertentangan dalam usaha mereka yang kemudian mereka bisa atasi. Kisahnya dimulai dari sebuah keputusan Kores, raja negeri Persia. Dia digerakkan Allah untuk mengizinkan orang-orang buangan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Dan penulis mengatakan bahwa hal ini menggenapi sebuah janji yang dinubuatkan oleh Yeremia bahwa orang-orang buangan suatu hari akan kembali ke Yerusalem. Sekarang penggenapan ini harusnya memicu harapan kita pada janji kenabian lainnya bahwa pengasingan bukan akhir dari kisah ini. Kita memiliki akan raja mesianik masa depan dari garis keturunan Daud. Kita memiliki harapan akan sebuah bait suci yang dibangun kembali, di mana kehadiran Tuhan akan tinggal bersama umatnya. Harapan bagi kerajaan Allah akan datang atas semua bangsa dan membawa berkat yang telah dijanjikan bagi Abraham. Sehingga dengan segala pengharapan inilah kita baca kisah tentang Zerubabel. Nama Zerubabel berarti ditanam di Babel. Dia mewakili generasi yang lahir di pengasingan di Babel. Dia memimpin gelombang generasi Israel ke Yerusalem. Setelah mereka menetap di sana, mereka membangun kembali mezbah untuk mempersembahkan korban dan kemudian membangun bait suci
upacara peletakan fondasi, kemudian pentabisan bait suci. Ini adalah momen-momen penting kisah masa lalu tentang kemah suci dan pentabisan bait suci. Hendaknya tetap kita ingat. Ini adalah saat di mana awan api kehadiran Allah harusnya turun, Dia tinggal dengan umatnya, namun itu tidak terjadi. Jadi sementara beberapa orang bersorak-sorai untuk bait suci yang baru ini, para tua-tua yang pernah melihat bait suci Salomo menangis dalam kesedihan. Ini tidak sebanding dengan kejayaan di masa lalu, namun harapan untuk masa depan. Jadi, orang-orang Israel yang tidak dibawa ke pengasingan selama ini tinggal di Yerusalem dan mereka datang untuk menawarkan bantuan untuk membangun kembali bait suci, dan Zerubabel menolak. Zerubabel berkata, "Engkau tidak memiliki bagian dalam bait suci kami," dan ini tentu saja memicu konflik yang diatasi oleh Zerubabel, tetapi ini sangat aneh karena para nabi mendapat penglihatan bahwa semua suku Israel akan berkumpul dengan semua bangsa untuk berpartisipasi dalam penyembahan Allah Israel. Selanjutnya 60 tahun kemudian, dan ketika kita diperkenalkan kepada sosok Ezra. Dia adalah seorang pemimpin di antara orang-orang Israel yang diasingkan di Babel, dan dia adalah seorang ahli Taurat, seorang guru Taurat. Oleh karena itu dia diangkat oleh Artasasta, Raja Persia, untuk memimpin gelombang lain untuk kembali orang-orang buangan ke Yerusalem, dan Ezra ingin membawa pembaharuan spiritual dan sosial di antara orang-orang itu. Ezra mendapat bahwa banyak orang telah menikahi orang-orang bukan buangan yang selama ini tinggal di sekitar Yerusalem, sehingga dari mereka bukan orang Israel dan sebagian lagi adalah orang Israel. Lalu Ezra mengumumkan perintah dari Taurat bahwa bangsa Israel harus kudus, lalu terpisah dari orang Kanaan kuno, dan kemudian dia mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem sama saja seperti orang-orang Kanaan, mereka akan merusak orang-orang buangan. Jadi Ezra menaikkan doa pertobatan, dan ini sangat menyentuh hati. Tapi kemudian dia mengumpulkan semua pemimpin dan memperlakukan peraturan yang mengatakan semua perkawinan ini harus dibatalkan. Para wanita dan anak-anak diusir, dan kemudian peraturan tersebut hanya dijalankan sebagian setelah menerima daftar beberapa pria yang menceraikan istri mereka. Kisah ini sangat aneh untuk beberapa alasan. Pertama-tama, Allah tidak memerintahkan Ezra untuk melakukan semua ini, namun pemimpin-pemimpin Yerusalem lah yang membuat Ezra membuat peraturan ini. Kedua, Nabi Meleaki yang hidup di zaman yang sama mengatakan bahwa orang-orang buangan harus menjaga kemurnian. Namun dia juga mengatakan bahwa Tuhan menentang perceraian. Selanjutnya ke Nehemia. Dia adalah seorang pejabat Israel
yang melayani di pemerintahan Persia. Dan ketika dia mendengar tentang kerusakan tembok Yerusalem, dia berdoa dan kemudian dia mendapatkan izin dari Raja Persia Artasasta untuk pergi dan membangun kembali, bahkan memberikan pengawal bersenjata dan semua sumber daya. Jadi setelah tiba di Yerusalem, dia mulai proyek pembangunan dan dia juga menghadapi pertentangan dari orang-orang yang sudah tinggal di sekitar Yerusalem. Sekali lagi, kita menghadapi ketegangan dalam kisah ini. Nabi Zakaria yang hidup pada zaman yang sama mengatakan Yerusalem yang baru, kerajaan Allah akan ada tanpa tembok. Hadirat Allah akan melingkupinya, sehingga orang-orang dari segala bangsa akan datang dan bergabung dengan umat perjanjian. Tetapi Nehemia nampaknya bertindak dengan visi yang membawa dia memberitahu orang-orang di sekitar Yerusalem bahwa mereka tidak memiliki bagian di Yerusalem. Dan ini memicu permusuhan di antara mereka. Dan Nehemia memang menjalankan visinya untuk Yerusalem dengan integritas dan keberanian. Mereka harus membangun kota dengan penjagaan bersenjata untuk melindungi mereka. Mereka terus bertanya-tanya, bisakah semua konflik ditangani dengan cara yang berbeda? Ini semua membawa kita pada kesimpulan dari kitab ini yang terjadi dua bagian, pertama positif dan kedua negatif. Ezra dan Nehemia menggabungkan kekuatan untuk menghasilkan pembaharuan spiritual di antara kaum Israel. Mereka mengumpulkan semua orang buangan bersama-sama untuk sebuah perayaan. Mereka membaca dan mengajarkan Taurat kepada semua orang selama 7 hari. Dan kemudian mereka merayakan pesta kuno Pondok Daun untuk mengingat kesetiaan Allah mulai dari perjalanan keluar dari Mesir dan perjalanan di padang gurun. Kemudian mereka menaikkan doa pengakuan dosa. Mereka bersumpah untuk mentaati semua perjanjian Taurat, dan mereka berjanji dengan perayaan besar atas bait suci tembok Yerusalem. Dan kita berpikir ini bisa menjadi titik balik, tetapi ternyata tidak. Kitab ini berakhir dengan sebuah kekecewaan yang mendalam. Nehemia berkeliling kota dan dia menemukan bahwa orang-orang belum memenuhi sumpah perjanjian mereka. Jadi usaha Zerubabel gagal karena ia menemukan bait suci terbengkalai dan dikelola oleh orang-orang yang tidak cakap. Kemudian menemukan bahwa Ezra terancam gagal. Dia menemukan bahwa semua orang melanggar Taurat. Orang-orang bekerja pada hari Sabat, dan bahkan pekerjaannya di tembok Yerusalem dilibatkan karena orang-orang mendirikan pasar di sekitar tembok Yerusalem dan bekerja pada hari Sabat. Dan Nehemia menjadi sangat murka. Dia memukuli orang-orang, dia menarik rambut mereka dan berteriak, "Taatilah perintah Taurat." Kata-kata terakhirnya adalah sebuah doa. Kiranya Tuhan akan mengingatnya karena setidaknya dia sudah mencoba dan kitab ini berakhir. Jadi apa yang ditunjukkan kitab ini adalah kebutuhan yang sama yang disorot oleh Nabi Yeremia dan Nabi Yeskiel. Apa yang dibutuhkan oleh umat adalah transformasi hati yang menyeluruh. Demikian ringkasan saya yang saya sampaikan. Terima kasih.